Dalam dua pertandingan terakhir, Persebaya Surabaya menunjukkan performa yang naik turun. Satu hal yang paling mencolok adalah lemahnya lini belakang, terutama di menit-menit akhir laga. Kebobolan yang terjadi bukan semata karena kualitas lawan, tapi lebih kepada masalah internal dalam organisasi pertahanan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita analisis lebih dalam. Pertandingan vs Arema FC, hasil 1-1. Laga syarat gengsi melawan Arema FC seharusnya bisa jadi momentum penting. Tapi kenyataannya, Persebaya justru lebih dulu tertinggal lewat gol Thales di menit ke-70. Gol ini menandakan penurunan konsentrasi tim, terutama di area pertahanan. Di fase ini, beberapa kesalahan mencolok terlihat. Penjagaan terhadap pemain lawan terlalu longgar. Bek tengah gagal mengantisipasi umpan silang yang diarahkan ke dalam kotak penalti. Tidak ada pemain yang benar-benar membaca pergerakan Thales dari lini kedua, meskipun Bruno Moreira berhasil menyamakan skor lewat penalti di menit ke-78, masalah utama tetap tidak terselesaikan, pertahanan mudah goyah saat ditekan. Pertandingan vs Persik Kediri, hasil 3-3. Laga berikutnya melawan Persik Kediri menjadi cerminan nyata bahwa keunggulan bukan jaminan kemenangan jika lini belakang tidak disiplin. Persebaya unggul 3-1 hingga menit 53, lewat gol-gol dari Bruno, Flavio Silva, dan M. Rizaldi. Namun keunggulan itu menguap setelah Ze Valente memperkecil skor, dan akhirnya Vergonzi menyamakan kedudukan lewat gol di menit 90+6. Kebobolan di detik terakhir inilah yang menjadi sorotan utama. Masalah-masalah klasik kembali muncul. Pemain kehilangan fokus di injury time. Garis pertahanan terlalu dalam, sehingga lawan punya ruang menembak dan melepas crossing. Tidak ada upaya memotong ritme lawan atau mengatur ulang bentuk bertahan setelah ditekan. Khusus gol Vergonzi, bisa dilihat bahwa tidak ada pemain yang mengawal ketat. Ia berdiri bebas di kotak penalti dan menyelesaikan peluang dengan mudah. Ini menunjukkan kelemahan dalam sistem man marking dan komunikasi antar lini. Ringkasan letak kesalahan lini belakang Persebaya. Dari dua pertandingan ini, kita bisa mengidentifikasi beberapa masalah utama di lini belakang Persebaya. 1. Kehilangan konsentrasi di atas menit 70. Lini belakang tidak mampu mempertahankan fokus hingga peluit akhir, terutama saat tekanan datang bertubi-tubi. 2. Kurangnya komunikasi dan kepemimpinan. Tidak terlihat adanya pemain yang mengambil peran sebagai komando pertahanan. Akibatnya, posisi sering berantakan saat lawan menyerang. 3. Lemah dalam situasi bola mati dan second ball. Gol lawan banyak berawal dari bola liar atau crossing yang tidak disapu dengan sempurna. 4. Bek sayap terlalu sering naik tanpa cover yang cukup. Hal ini membuka ruang di sisi lapangan, terutama saat transisi balik. 5. Minimnya rotasi pemain bertahan saat kelelahan mulai terlihat. Ini membuat intensitas menurun dan organisasi pertahanan mudah ditembus. Jika Persebaya ingin memperbaiki performa, fokus utama harus diarahkan pada pembenahan taktik bertahan, penguatan mental di menit akhir, serta penunjukan pemimpin lini belakang yang bisa mengatur ritme dan formasi pertahanan. Sepak bola adalah permainan 90 menit lebih. Dan seringkali, bukan tim terbaik yang menang, tetapi tim yang paling siap hingga detik terakhir. Agar tidak ketinggalan berita terbaru Persebaya Surabaya, mari support channel ini, dengan cara subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih.